dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya sudah membaca bahan yang akan kita bahas hari ini, ya, yaitu tentang uji beda atau uji perbandingan rata-rata. Nah, untuk uji bahan beda rata-rata uji perbandingan rata-rata ini ya disampaikan oleh bahannya dari pemulihan tanaman, ya, di bahan Pak Darmawan tadi. Saya juga menyampaikan linknya. Jadi kalau seandainya nanti ada yang perlu masih kurang ya dari saya, bisa ditambahkan atau bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Nah, ini gambaran umumnya, ya, bahwa ketika kita belajar statistika, ya, Pak kan ini Rancop, ya, Rancop itu kan bermain di statistika. Nah, ketika kita membahas tentang statistika, itu pada dasarnya kita sedang melakukan pengidentifikasian atau pemberian karakter terhadap sekumpulan data. Nah, sekumpulan data ini dikarakterisasi berdasarkan yang pertama bagaimana sebaran datanya atau dispersi, yang kedua bagaimana pemusatan datanya, ya, atau sentral tendensinya. Jadi statistika itu hanya berkisar pada pemusatan data dan sebaran data, pemusatan data dan sebaran data. Baru kemudian data itu bisa berbunyi. Nah, tool apa yang digunakan di dalam mengidentifikasi sebaran data? Sebaran data dapat dideteksi dengan ANOVA, analisis varian, atau dari nilai varian. Varian adalah merupakan salah satu statistik atau salah satu parameter yang digunakan untuk menduga adanya keragaman pada sekumpulan data, ya, keragaman atau sebaran data. Ya. Jadi kalau ditanya apa sih fungsi ANOVA, analisis varian, ANOVA adalah untuk mendeteksi adanya keragaman. Itu saja, ya. Atau misalnya ANOVA digunakan untuk mendeteksi adanya sebaran data. Itu saja. Tidak ada yang lain, ya. Jadi ANOVA itu digunakan untuk menguji sebaran data. Kalau misalnya hasil ujinya berbintang, ya. Kemarin kita sudah bahas pada RAL, RAK, bujur sangkar Latin, maka artinya itu ada data yang menyebar, ya. Menyebar. Kita interpretasinya adalah minimal terdapat satu rata-rata yang berbeda. Itu umum digunakan interpretasinya ketika ANOVA itu nyata. Yang kedua, minimal terdapat satu rata-rata yang berbeda, ya. Yang pertama ya, terdapat rata-rata yang berbeda. Yang kedua, terdapat sepasang perlakuan yang berbeda, itu juga sama. Atau terdapat keragaman pada perlakuan yang digunakan, ya. Jadi sekali lagi ANOVA itu digunakan untuk mendeteksi adanya keragaman atau sebaran data. Nah, ketika kita mendeteksi adanya sebaran data, ya, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan simpul-simpul data mana saja sih yang terpisah, ya. Simpul-simpul atau rata-rata data mana saja sih yang memberikan indikator beragam tersebut. Nah, itu dilakukan dengan uji perbandingan rata-rata, ya. Jadi uji perbandingan rata-rata itu adalah untuk mengetahui adanya simpul-simpul data yang menjadi penciri khusus yang menjadi beda, ya, pada populasi atau pada sekumpulan data tersebut, ya. Jadi sekali lagi, statistika itu adalah yang pertama sebaran data, yang kedua pemusatan data. Sebaran data diuji menggunakan ANOVA, pemusatan data diuji dengan, nah sekarang kita bahas apa saja sih toolnya. Nah, di dalam uji lanjut, ini ada uji lanjut untuk beda rata-rata. Artinya setelah dilakukannya analisis varian, ya. Jadi setelah dilakukannya analisis varian, maka dilanjutkan dengan uji beda rata-rata.
Nah, di sini yang perlu dicermati adalah adanya dua prinsip dasar, ya, perbandingan berpasangan atau perbandingan berkelompok. Ya, perbandingan berpasangan atau perbandingan berkelompok. Nah, di sini yang harus dicermati, kalau saya membaginya menjadi empat, ya. Jadi uji lanjut itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah uji berpasangan. Yang kedua, uji bergerombol. Yang ketiga, uji berkelompok. Yang keempat, uji respon. Nah, sungguhnya ketika kita bicara tentang sebaran data, maka kita bisa memperbandingkannya berdasarkan dari uji berpasangan, ya, perbandingan berpasangan. Yang kedua, perbandingan bergerombol. Yang ketiga, perbandingan berkelompok. Dan yang keempat adalah respon. Ini, ya. Kok di sini 2? Ya, kalau saya, artinya gini, tidak salah, ya. Tapi kalau saya sih untuk mempermudah 4 ini. Karena apa? Ada perbedaan fungsi penggunaan di dalam pengujian. Nah, sekarang yang pertama, uji perbandingan berpasangan. Yang berpasangan itu adalah contohnya BNT, beda nyata terkecil, atau LSD, least significant decrease, beda nyata terkecil. Mengapa BNT disebut berpasangan? Nanti ada rumusnya. Pada rumusnya ditulis ada 2. Berpasangan itu kan selalu 2. Ada yang berpasangan tapi 1? Ya, berdua dengan bayangan gitu, ya. Jadi kalau seandainya berpasangan itu ada 2, ya. Nah, salah satunya adalah BNT, jadi uji berpasangan. Nah, yang kedua uji bergerombol. Nah, uji bergerombol itu menyangkut hanya rata-ratanya saja, ya. Nah, di sini sebenarnya yang contohnya yang uji bergerombol ini adalah BNJ dan Duncan, ya. Jadi yang berpasangan ini BNT, yang bergerombol BNJ dan Duncan. Yang ketiga, perbandingan berkelompok, ortogonal kontras. Yang keempat, uji respon, ortogonal polinomial. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini bukan salah, ya. Tapi saya hanya melengkapi bahwa prinsip dasarnya ada dalam bahasa Inggrisnya, silahkan dibaca bahasa Inggris, ada pair, ya, ada pair, ada snooping, ya, ada berpasangan, ada yang bergerombol, ya, diulang-ulang seperti itu. Jadi kalau berpasangan itu BNT, bergerombol BNJ dan Duncan, kemudian yang berkelompok ortogonal kontras, dan yang respon adalah ortogonal polinomial, itu adalah regresi. Ya. Nah, sebenarnya untuk uji lanjut ini bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, tidak hanya 5, tapi banyak, ya. Makanya saya selalu minta coba baca bukunya, buku rancangan percobaan, ya, tidak hanya dari 1 buku saja, ya. Tidak hanya dari 1 buku saja, tetapi dari beberapa buku. Maka di situ kita akan mengenal berbagai macam uji lanjut atau untuk deteksi pemusatan data, ya. Jadi tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 saja, tapi banyak. Nah, prinsip dasar dari uji perbandingan berpasangan adalah seperti ini. A dengan B, A dengan C, A dengan D. Itu berpasangan. Ya. Itu berpasangan. Jadi, ketika kita menggunakan uji lanjutnya berdasarkan perbandingan berpasangan, ya, maka sebelum melakukan percobaan, kita harus menentukan dulu perlakuan mana yang dijadikan sebagai standar atau cek. Maka semua perlakuan hanya dibandingkan dengan cek tersebut. Jadi berpasangan. Katakanlah misalnya ceknya A, berarti B dibandingkan dengan A, C dibandingkan dengan A, D dibandingkan dengan A. Itu prinsip berpasangan. Ya, jadi tidak diperbandingkan semua. Nah, yang kedua adalah uji bergerombol. Nah, kalau bergerombol, maka semua rata-rata diperbandingkan. Ya, semua rata-rata diperbandingkan. Contohnya misalnya ini AB, AC, AD, ya. Nah, kemudian semuanya BC, BD, dan CD ini diperbandingkan semuanya. Itu ada uji bergerombol. Ya.
Jadi ada uji berpasangan, ada uji bergerombol. Nah, ini tadi contohnya sudah ya. Uji berkelompok sekarang. Uji berkelompok, ini kita memperbandingkan kelompok-kelompoknya. Ya, kelompok-kelompok dan di dalam anggota kelompok. Jadi kalau misalnya ada kelompok A ada 2, kelompok B ada 3. Nah, maka anggota kelompok A tidak bisa dibandingkan dengan anggota kelompok B. Yang bisa adalah kelompok A dibandingkan dengan kelompok B, ya. Kemudian bagaimana perbandingan di dalam kelompok? Jadi tidak anggota kelompok diperbandingkan, tidak, tetapi antar kelompok kemudian membandingkan di dalam kelompoknya. Ya. Nah, contohnya misalnya ada kelompok 1 ini AB, kelompok 2 C D E F. Nah, maka yang diujinya adalah kelompok 1, kelompok 2. Kemudian di dalamnya AB dan C D F. Seperti itu. Ya. Jadi ini hanya kelompok-kelompoknya. Misalnya kita menguji varietas, ada 8 varietas yang tergabung yang terdiri dari 3 kelompok introduksi, kelompok varietas lokal, dan varietas unggul. Nah, maka kelompok-kelompok itu yang diuji. Atau misalnya ada pengendalian gulma, ya, yang satu disiangi, ada kelompok yang disiangi, ada kelompok yang tidak disiangi. Kemudian masing-masing di dalam kelompok yang penyiangan itu ada yang dipupuk, ada yang tidak dipupuk, dan seterusnya. Maka itu diperbandingannya antar kelompok. Nah, kita akan membahas tentang uji beda nyata terkecil atau BNT atau LSD. Uji beda nyata terkecil itu adalah LSD, significant decrease. Bukan smaller significant, ya, smaller significant, itu ada itu, ya, mahasiswa yang menulis seperti itu. Kenali ya, uji beda nyata terkecil itu BNT atau LSD, least significant decrease. Nah, kapan kita menggunakan BNT? Sebenarnya untuk penggunaan BNT itu prinsip dasarnya adalah sebelum melakukan percobaan, kita harus menentukan dulu cek. Maka semuanya dibandingkan dengan cek. Itu saja. Ya. Semuanya dibandingkan dengan cek. Karena sebenarnya penggunaan statistik pun itu adalah politis. Kesukaan. Ya. Ada yang sukanya BNT, boleh. Ada yang LS, dan kan boleh. Mengapa? Kalau di luar negeri tidak pernah ada yang mempermasalahkan mau menggunakan apapun. Eropa, mereka cenderung menggunakan BNT. Ya. Mengapa? Karena yang menemukan BNT orang Eropa. Fisher. Ya. Kemudian kalau Amerika lebih suka Duncan, DMRT. Mengapa? Karena Duncan itu orang Amerika. Ya. Kalau orang Indonesia itu milih-milih. Nanti kalau ada yang menggunakan BNJ ditanya, mengapa saudara menggunakan BNJ? Tapi ya kita harus tahu dulu alasannya. Ya. Nah, untuk BNT ini sesuai dengan percobaan hanya 3-4 perlakuan saja katanya yang diperbolehkan. Jadi kalau lebih tidak diperkenankan. Kemudian nilai kritisnya hanya 1. Ya. Nilai kritis hanya 1, kemudian lebih sering digunakan untuk signifikansi 5%. Nah, jika selisih antara dua perlakuan lebih besar dari nilai BNT, maka dua rata-rata tersebut dikatakan berbeda. Ya. Jadi kalau selisihnya lebih besar dari nilai BNT, maka selisih dikatakan berbeda. Rumus BNT, nah ini rumus BNT. Tadi saya sebutkan bahwa BNT ini termasuk yang termasuk uji berpasangan. Mengapa? Nah, ini ada rumusnya. Ada 2. Ya. Jadi BNT ini adalah termasuk uji berpasangan. Rumusnya apa? Silahkan disebutkan. BNT 5% sama dengan T alfa dengan DB, atau BNT sama dengan T kali 2 kT galat per R. Nah, akar 2 kT galat per R ini kita sebut sebagai SED, Standard Error Difference. Nah, ini istilahnya dalam statistika ada
standar error difference. Ya. Ada standar error difference. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu 2 MSE per R. Ya. LSD sama dengan T akar 2 MSE R. Atau BNT sama dengan T kali 2 kate galat per R diakarkan. Ya. Ini. Jadi kalau saya sederhananya BNT sama dengan T kali SED. Ya, BNT sama dengan T kali SED. BNT sama dengan T kali SED. BNT sama dengan T kali SED. SED sama dengan 2 kate galat per R diakarkan. Ya, BNT sama dengan 2 kali SED. Nah, maksudnya kedengeran ya? BNT sama dengan 2 kali SED. SED itu adalah akar dari 2 kate galat per R. Ya, ini alfanya bisa 5%, dB-nya dB galat. Nanti kalau pada ANOVA berapa. Nah, untuk tabel T ini, tabel T itu adalah seperti ini. Jadi nilainya, kalau misalnya dB galatnya 16, jadi uji pada 5%, ya, maka kita cari seperti ini. Nilainya 2,12. Atau kalau misalnya tidak punya atau tidak ada tabel, maka kita bisa mencari menggunakan Excel, ya. Excel bagaimana? Excel T untuk T tabel atau T sama dengan TINV alpha dB, ya. Nanti coba ya, TI sama dengan TINV dalam kurung alpha, dB. Itu adalah untuk melihat T tabel. Nah, ini adalah bagaimana melaksanakan uji T. Ini ada data. Nah, data ini sudah disimpan di dalam bentuk tabel 2 arah antara varietas dan ulangan. Ya, pada RAL, ya. Varietas dan ulangan pada RAL. Lihat nih, ulangan tidak ada disebutkan di sini. Tidak ada jumlah ulangan, ya. Ini adalah datanya, data tabel ulangan. Kemudian ANOVA. Nah, ANOVA itu kita sediakan 6 kolom, ya. 6 kolom ANOVA. 6 kolom ANOVA ini adalah sumber, derajat bebas, JK, KT, F hitung, dan F tabel. Nah, kita lihat, ini KT galatnya ada 18,88. Nah, nilai T tabel untuk dB galat 16 pada derajat 5% adalah 2,12. Ini tadi sudah dilihatkan. Ya, 5%, ini dB-nya 2,12. Ya, nah kemudian tinggal dimasukkan saja. Ya. BNT tadi rumusnya, ingat-ingat coba. BNT sama dengan T kali SED. BNT sama dengan T kali SED. BNT sama dengan T kali standar error different. BNT sama dengan T alpha kali 2 kate galat per R. Tinggal dimasukkan. BNT sama dengan 2,12 tadi ya ini. Dikali dengan 2 kali 18,88 dibagi 3. Hasilnya adalah 7,52. Ini adalah nilai kritis. Ya, nilai kritisnya adalah 7,52. Sehingga jika kita menguji dua nilai rata-rata dan selisihnya lebih besar dari 7,52, maka dua rata-rata tersebut berbeda. Ya. Jadi jika kita menguji dua nilai rata-rata dan selisih dua nilai rata-rata itu lebih besar dari 7,52, maka dua rata-rata itu berbeda. Nah, bagaimana cara mengujinya? Kita lihat di sini ada nilai rata-rata varietas A. Nih, ini ya tadi dilihat. Nah, ini rata-ratanya. Kemudian ini adalah nilai varietasnya. A, B, C, D, E, F, G, H, ada 8. Ini rata-ratanya dari setiap perlakuan. Nah, cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengurutkan urutan datanya dari yang besar ke terkecil atau dari yang terkecil ke terbesar. Nah, seperti ini. Ya, ini urutannya kebetulan dari yang terkecil ke terbesar. Oke ya. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, kita letakkan huruf di perlakuan pertama A. Ingat, ini kritisnya. Maka kita kurangi 39 dikurangi dengan 33 berarti 6 ya. Hasilnya 6. Karena 6 lebih kecil dari 7,52, maka antara G dengan A sama
ininya, notasinya. Ya. Nah, sama notasinya. Nah, kemudian kita alihkan sekarang 33 dengan 55. Nah, 33 dengan 55 itu berarti lebih besar dari 7 ya. Nah, kemudian 55 ke sini dulu. 55 dikurangi 39. Ya, jadi 39 selisih dengan 55 berbeda. Nah, berarti di sini tulis berbeda. B ya. Kemudian ini 39,77 juga berbeda. Jadi di sini ya, di sini kita menguji dari sini ke sini, kemudian dari sini 59, ini juga sama ke sini ya, sehingga hasilnya adalah ini. B. Nah, jadi berulang seperti ini. Ya. Ini untuk yang BNT. Kemudian uji beda jujur Tukey. Uji beda jujur Tukey ya, Tukey HSD biasanya digunakan untuk lebih dari 3 level perlakuan. Ini juga sama, nilai kritisnya hanya 1 ya. Lebih sering digunakan pada taraf signifikan 5%. Nah, prinsipnya adalah jika selisih dua rata-rata lebih besar dari nilai BNJ, maka dua rata-rata tersebut berbeda. Sekarang rumus BNJ bagaimana? Nah, ini. Rumus BNJ adalah begini. Tadi kalau BNT ada angka 2-nya di sini. Sekarang tidak ada. Nah, yang tidak ada angka 2-nya di sini disebut dengan SEM, standar error mean. Jadi ini istilah internasional ya. Jadi kalau misalnya disebutkan SEM, oke, berarti langsung refleks. SEM sama dengan akar kate galat per R. Ya. Nah, kalau Q adalah sebaran dari Tukey. Qp berarti nilai Q pada P perlakuan. V ini adalah DB. DB pada berapa persen di sini peluangnya. Ya. Ya, jadi BNJ adalah uji bergerombol. Kalau yang tadi BNT uji berpasangan. Karena ada angka 2. Kalau yang BNJ ini uji bergerombol. Ya, rumusnya adalah BNJ sama dengan Q kali SEM. Q kali SEM, BNJ sama dengan Q kali SEM. BNJ sama dengan Q kali SEM. SEM adalah akar kate galat per R. Ini, ya. Kate galat per R. Ini adalah SEM. Oke ya. Nah, sekarang tabel Tukey bagaimana? Kalau seandainya perlakuannya ada 8, maka kita lihat di sini. Ini angka 8 nih. Nah, sekarang DB-nya berapa? DB-nya 16. Kalau DB-nya 16 berarti kita sampai di sini. Nah, ini. DB 16 berarti 4,9. Ya. DB, jadi kalau banyaknya perlakuan ada 10, tinggal 10 di sini. Terus lihat DB-nya berapa? DB galatnya, ya. Nah, bagaimana ujiannya? Ujiannya sama aja. Jadi yang pertama adalah membuat tabel 2 arah antara varietas dengan ulangan. Ini hasilnya. Kemudian yang kedua, menyusun tabel ANOVA. Sumber DB, JK, KT, F hitung, F tabel. Ya. Nah, tinggal dimasukkan BNJ sama dengan 0,05 ya, dikali sama dengan Q kali KT galat per R. Di mana Q adalah sebaran dari Tukey ya. KT galatnya dari sini. Kita lihat QP berarti Q 8 perlakuan. Nah, H ya. 8 di sini. Nah, 16 di sini jadi 4,9. Nah, hasilnya adalah 12,29. Jadi, kalau kita memperbandingkan, jika selisih antara dua rata-rata ini lebih besar dari 12,29, maka dua nilai ini mempunyai rata-rata yang berbeda. Sedangkan kalau misalnya lebih kecil, maka itu sama. Ya. Nah, bagaimana caranya? Tetap kita tuliskan tabel, kemudian urutkan dari yang terkecil ke terbesar atau yang terbesar ke kecil. Seperti ini, ya. Ini urutannya seperti ini. Kita notasinya di sini. Kalau seandainya selisih dari dua rata-rata ini, ya, selisih dari dua rata-rata ini adalah lebih dari 12,29, maka nyata berbeda. Nah, kita operasikan seperti ini. Nah, maka semuanya adalah seperti ini. Ini untuk yang Tukey, ya.
Nah, kalau uji jarak berganda, Duncan bagaimana? Duncan termasuk kategori uji bergerombol, ya. Bergerombol. Mengapa bergerombol? Ya, karena yang diperbandingkan semua dari nilai rata-rata perlakuan. Ya. Yang digunakan juga, nah, bedanya apa antara Duncan dengan BNJ, BNT? Nilai kritisnya sebanyak P kurang 1. P-nya perlakuan. Jadi kalau misalnya perlakuannya 5, maka nilai kritisnya ada 4. Ya. Nilai kritisnya ada 4. Nah, rumusnya apa? Ini sama dengan yang BNJ. Jadi sama dengan SEM. Jadi kalau misalnya menggunakan Duncan, JNT, jarak nyata. Ya, jarak nyata hitungnya sama dengan JND kali SEM. JND itu tabel. Ya, tabel JND. Jadi rumusnya adalah JNT sama dengan JND kali SEM. SEM adalah akar dari KT galat per R. Hati-hati, jangan pakai 2 ya. Yang menggunakan 2 hanya BNT saja. Ya, sama uji-uji perbandingan berganda lainnya. Nah, ini adalah tabel Duncan. Jadi kalau misalnya suatu percobaan punya DB 16, maka kita lihat di tabel Duncan-nya ini 16. Nah, ada 3, 3,15, 3,23 dan seterusnya sampai sini. Ya. Jadi kalau seandainya ada perlakuannya 8. Nah, maka ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cukup sampai sini. Nah, bagaimana operasionalnya? Operasionalnya sama. Membuat tabel 2 arah antara perlakuan dan ulangan. Kemudian menyusun ANOVA. Ya. Menyusun ANOVA. Ada 6 kolom. Sumber DB, JK, KT, F hitung, F tabel. Setelah itu kemudian kita membuat tabel untuk jarak. Ya. Nah, untuk jarak pada DB galatnya 16, perlakuannya 7. Nah, di sini lihat DB-nya 16, maka otomatis langsung saja ini dipakai. Ya. 30, 15 dan seterusnya kita jejer, kita buat seperti ini. JND 1 2 3 sampai 7. Nah, berdasarkan rumus JNT-nya, maka masukkan nilai JND ini dikalikan dengan KT galat per R. Maka hasilnya adalah 753, 791, 811, 828 dan seterusnya. Inilah nilai selisih kritis ya, nilai kritisnya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan hanya 1, maka gunakan yang 1. Setelah 1 ke arah 2, maka bandingkan dengan angka yang ini. Perbandingan dengan 3, bandingkan dengan ini. Ya, semuanya dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Sama ya. Ini juga, misalnya G dengan A, maka bandingkan dengan 7,53. G dengan D, bandingkan dengan 7,91. G dengan B, bandingkan dengan 811. Ya. Nah, seperti ini. Jadi jaraknya itu tergantung, angka kritisnya tergantung dari jaraknya. Ya. Kalau misalnya jaraknya hanya bersisian, berarti 1 jarak. Ya. Kalau misalnya ini ada 1, 2, 3, ada 4. Nah, ada 4 berarti jaraknya adalah 4. Nah, ini cara membedakan rata-ratanya, ini dikurangi ke sini ya, kemudian ini juga dikurangi ke sini, kemudian maju ke sini ya. Sehingga di sini adalah angkanya lengkap. Ya. Seperti ini. Oke ya. Nah, bagaimana untuk pemilihan metode berganda ini? Tadi saya sampaikan pemilihan uji rata-rata itu adalah suka-suka kita ya. Suka-suka, tapi kita harus bisa menjelaskan secara ilmiah mengapa pakai metode itu. Ya. Nah, acuan dalam pemilihan perbandingan ganda, ini uji BNT digunakan apabila perbandingan yang dilakukan telah direncanakan. Telah direncanakan artinya ada cek di situ, ya. Kemudian uji Duncan dianjurkan untuk perbandingan berganda yang mungkin jika banyak perlakuan 5 atau lebih tanpa memandang apakah F hitung lebih besar F tabel atau tidak. Tapi tetap kita sepakati bahwa setelah dilakukan F-nya harus nyata. Ya. Kemudian untuk Tuki ya dapat juga dilakukan terutama jika merupakan percobaan kritis untuk rekomendasi. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana menampilkan data dalam laporan atau artikel ilmiah. Ya. Lihat. Jadi harus sering-sering baca ya. Mahasiswa jangan kuper. Harus sering-sering baca. Ya. Dan upayakan paham. Upayakan membaca, kemudian tahu lah, minimal tahu. Ya.
Jadi untuk menyampaikan variabel ini bisa ditampilkan bersama-sama di sini, ya. Kemudian untuk perlakuan ditampilkan sesuai urutan di sini semuanya ya, tidak berdasarkan urutan angka tetapi urutan perlakuan. Kemudian di sini notasi langsung ditulis di belakang nilai rata ya, di sininya. Dan ini cara menampilkan datanya. Ada keterangan di sini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Oke. Oke. Kalau kita mengingat-ingat kembali pada saat statistik ya. Statistik itu ada lonceng ya. Grafiknya berbentuk lonceng. Masih ingat? Ya. Nah, itu loncengnya ke arah kiri dan ke arah kanan. Jadi kalau yang satu arah itu ke kiri saja atau ke kanan saja. Jadi utuh 5% ke arah kiri, utuh 5% ke arah kanan. Ya. Nah, sedangkan jadi kalau misalnya 5% ya tetap 5% di situ lihat. Nah, sedangkan kalau yang two tail itu dua arah. Jadi arahnya itu ke arah kiri, ada yang ke arah kanan. Kalau 5% karena ini ada dua arah, maka masing-masing 0,25, ini 0,025 ya. Ini 0,025, ini 0,025. Jadi seperti itu ya. Jadi tergantung. Pernyataannya begini, kapan kita menggunakan satu arah? Kapan kita menggunakan dua arah? Biasanya kalau misalnya kita menggunakan yang dua arah, pernyataannya apakah tidak sama? Apakah data ini sama dengan atau tidak sama? Ya, kata-katanya itu sama dengan. Itu adalah ciri dari dua arah. Ya. Nah, bagaimana kalau satu arah? Kalau satu arah, kalimat-kalimat yang menunjukkan satu arah yang dimunculkan lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. Itu adalah ciri dari harus menggunakan tabel satu arah. Ya. Tapi kalau ada apakah sama? Ya. Apakah rata-rata ini sama dengan 0 atau tidak? Berarti itu adalah tabel dua arah. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ya. Ya. Dalam penelitian kita mengemukakan hipotesis. Ya, hipotesis. Misalnya ada hipotesis begini. Saya membandingkan ukuran mangga. Ukuran 2 mangga. Ukuran bobot ya. Ukuran bobot buah mangga. Yang satu arum manis, yang satu mangga gedong. Tahu mangga gedong dari mana? Ini harus itu besok saya menerima tuh kabar katanya mahasiswa mau mau demo tentang UU Cipta ya, Cipta Kerja. Kayaknya yang bimbingan skripsi saya juga ada yang ikutan tuh. Tetapi sampai hari ini dia belum pernah menyerahkan draft proposal ke saya. Ya, jadi bagaimana mungkin dia membaca yang 900 itu, lowong proposal paling cuma 20 halaman, saya batasi 20 halaman, nggak ngumpulkan ya. Kan gila yang seperti itu. Ya. Saya diancam preman itu.
Jadi dianya itu ngomong ke temannya yang preman. Lah premannya WA saya, mau bikin perhitungan, katanya saya datang aja ke kampus. Saya berani, kata saya. Ya, jadi ada preman mau datang ke kampus, mau membuat perhitungan dengan saya. Ini baru-baru kejadiannya sekitar 3 minggu yang lalu, ya. Saya ladeni tuh. Tapi si preman itu akhirnya minta maaf ke saya karena saya kenal dengan pimpinan preman itu. Ya walaupun saya di Jawa Barat, ya di Jawa Timur saya kenal lah, ya. Banyak saya banyak saudara di Jawa Timur, saudara-saudara yang ketemu pada saat saya bersilaturahmi seperti itu. Nah, Mangga Gedong ini Jawa Indramayu punya, ya. Kalau Arum Manis kan Jawa Timur, ya. Nah, saya ingin membandingkan, ya. Hipotesis saya adalah kalau bentuk dan ukuran pasti secara visual bentuknya beda, ukurannya juga beda. Tetapi kalau bobot belum tentu, ya. Belum tentu. Bobot itu belum tentu, ya. Tetapi kalau ukuran besarnya, bentuknya pasti berbeda. Ibarat beginilah, saya tanya sekarang, berat mana besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? Emang? Nah, sama kan? Kalau kalau diukur, ya. Untung di sini ada yang tidak ngotot. Berat besi, Pak. Berat besi ada itu, ya. Itu penampilan bobot. Tapi kan kalau misalnya dari volume, tentu saja volumenya besar, pas, ya. Nah, saya membandingkan bobot mangga Arum Manis dengan Mangga Gedong Gincu kalau yang merah-merah itu, ya. Nah, hipotesis saya adalah H0 bobot Mangga Gincu dan Mangga Arum Manis adalah sama. Nah, ya. Pernyataan H0 bobot bobot Mangga Gedong dengan bobot Mangga Arum Manis adalah sama. Ya. Itu menandakan terus H1-nya. H1 adalah bobot Arum Manis dengan bobot Gedong tidak sama. Itu H1-nya. Pernyataan H0 yang bobotnya adalah sama, itu menunjukkan ujinya harus dilakukan 2 arah. Gunakan tabel 2 arah. Ya. Nah, tapi kemudian misalnya ada mahasiswa yang penelitian, dari penangkapan visual saya, Pak, Arum Manis lebih besar ukurannya. Otomatis beratnya pasti besar. Nah, kemudian dia melakukan penelitian dengan mengajukan hipotesis. H0, Mangga Arum Manis lebih berat dibanding Mangga Gedong. Nah, itu sudah menunjukkan lebih besar atau lebih berat, ya, atau lebih ringan, itu menunjukkan bahwa ujinya adalah uji satu arah. Ya, jadi penentunya adalah di hipotesis. Nah, seperti itu. Ya, boleh misalnya pupuk, kita mau mengadopsikan pupuk baru nih ke pasaran. Ini ada pupuk lama. Kita mengklaim bahwa pupuk kita lebih bagus, akan menghasilkan bobot yang lebih tinggi jika diberikan pada tanaman. Nah, hipotesis kita adalah pupuk A, ya, efektivitasnya lebih baik dibanding dengan pupuk yang lama. Lebih baik berarti kan lebih besar, artinya itu satu arah. Nah, begitu ya, Imam. Untuk semuanya juga ya. Jadi nanti kita, terus kalau misalnya bagaimana dengan tabel, kalau di tabel seperti itu, bagaimana kalau menggunakan Excel, apakah di Excel itu satu arah atau 2 arah? Yang di Excel adalah 2 arah. Jadi kalau misalnya T, INV 0 dalam kurung 0,05, ya,
Diuji pada 5% itu adalah uji dua arah. Kalau mau satu arah bagaimana? Yang 0,05-nya kali dulu 2. Jadi diisikannya bukan 0,05 tapi 0,1. Ya, jadi seperti itu. Oke ya. Silakan yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya yang pengujian? Nah, pengujiannya tadi ada angka-angka. Saya juga sudah share ya. Ini angka-angkanya takutnya nanti disangka apa gitu ya. Ini akan saya hapus dulu semuanya. Nah, tadi pembedanya adalah ini. Angka kritisnya adalah 7,52. Jadi ini contoh yang menggunakan BNT ya. Menggunakan BNT. Ini kalau seandainya ini notasinya ada AA, B, BC, nah seterusnya. Kalau seandainya ceknya adalah G, maka A tidak berbeda nyata, ya. Maka A tidak berbeda nyata, sedangkan yang lainnya lebih tinggi dari G. Nah, seperti itu. Tidak diperbandingkan dengan yang lain-lainnya. Kalau menggunakan BNT. Jadi hanya dengan cek saja, ya. Nah, tetapi ini latihan, ya. Ini kok bisa numpuk-numpuk begini? Dari mana? Nah, caranya adalah yang saya ke ataskan ini. Nah, selisih ini bandingkan dengan 7, ya. Maka, nah misalnya gini, sama dengan, supaya nanti dapat ya, ini dikurangi ini. Dengan, nah, ini kunci haknya. Ya, kunci haknya. Ini sampai sini. Kemudian yang di sini ya. Nah, kemudian kita di sini sama dengan ini dikurangi ini. Ya. Yang ini juga H3-nya kita kunci menggunakan dolar. Ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian yang ini juga bikin aja segini ya sebelum ini supaya tidak bingung. Ini adalah ini dikurangi ini. Ya. Nah, ini kunci juga. Nah, ini sama ya. Sama dengan ini dikurangi ini. Ini dikunci juga. Kunci, kemudian ini juga sama, ini dikurangi ini. Ya. Oh, ini kunci. Kalau yang punya bisa secara otomatis ya silahkan saja ya. Ini apresiasi untuk teman-teman yang nanti mau belajar. Oh, sama dengan ini dikurangi ini. Ya. Tidak ada ruginya kita belajar Excel ya daripada menggunakan software. Nanti saya tunjukkan kalau menggunakan software ya. Jadi ini dan terakhir adalah ini. Ini ya dikurangi. Nah, ini hasilnya. Oke ya. Nah, kita lihat 6,3 itu kan ini dari sini ke sini ya. Maka oh iya, yang 6,3 di atasnya ini adalah sama. Kita nah, ini. Yang kedua bagaimana? Tidak ada karena lebih besar semuanya dari 7,52. Kalau tidak ada lompati. Kalau ini, oh ini yang berarti yang di bawah 7,52 kita beri tanda kuning. Yang ini bagaimana? Oke, sampai sini. Yang ini sama tapi tidak ke bawah. Nah, ini sama ya, tidak ada menjoroknya. Berarti ini sama hurufnya. Ini ya, begini, ini juga beda. Oh, yang ini gini.
Nah, gini ya. Yang ini juga sama ini ya. Nah, kan tadi ini juga sama atau mohon maaf tadi saya kelewat. Ya. Jadi kan patokannya dari angka ini. Kalau misalnya di ini bawahnya ini sama, berarti ambil dari atasnya sama-sama sama-sama. Ya, kalau ini berbeda. Oke ya. Setelah itu bagaimana? Nah, ini A, ini B, ini C. Ini sama. Karena apa? Nih, lurusan ini sama, berarti semuanya C. Nah, ini baru ini D. Yang ini sendiri, ya. Yang ini sendiri adalah E. Sehingga di sini kita gabungkan, berarti di sini A ini B. Nah, ini ada dua kan? Ini berarti BC. Ini sama BC. Yang ini CD. Ini D, ini E. Nah, seperti itu. Ya. Jadi inilah susunannya. Nah, ini. Jadi begitulah caranya, ya. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada, ya sudah tidak usah dikasih kuning. Ya, tidak usah dikasih tanda juga. Tapi kalau yang ini terakhir, ini kan berbeda ke sini. Ya, ini berbeda ke sini. Makanya ini dibedakan semuanya. Bagaimana jelas untuk penotasian? Silakan. Ada lagi yang perlu diskusikan sekali lagi atau sudah cukup? Sudah cukup? Ya. Nah, yang lain yang untuk yang tadi kan contoh LBNT ya. Nah, silahkan yang menggunakan BNJ, kemudian menggunakan Duncan juga latihan seperti tadi. Karena apa? Rancob ini adalah keterampilan. Keterampilan ini harus dilatih. Ya, keterampilan harus dilatih. Silakan kalau ada yang masih penasaran dengan rancangan percobaan. Indra ada nggak? Ini apa? Tidak ada, Pak. Kelihatan? Kelihatan. Riza, masih ada? Ada Pak. Belum present? Belum mengisi kehadiran ya? Oh iya Pak, siapa? Terima kasih Pak. Ada beberapa kali Filsa kayaknya kena ini loh. Ya, jangan sampai ini karena ini nanti dihitung oleh bagian apa? Bagian akademik. Iya Pak, siap. Silakan, ada lagi yang perlu kita diskusikan? Ya, jadi itu perhitungannya ya. Kalau misalnya Pak, saya nggak puas menggunakan apa namanya? Saya ingin menggunakan software. Oke, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan saya share aja lah ya langsung supaya praktek langsung. Praktek langsung menggunakan, kan banyak yang saya menggunakan apa namanya? Pak, saya ingin menggunakan software. Ya, saya ingin menggunakan software. Boleh silahkan, asal jangan bajakan. Kan bajakan tapi sekarang sadar, akhirnya saya belajar tentang program R ya, atau menggunakan program-program yang gratisan. Nih, yang online ada. Namanya PB Start. Ya, ini otomatis nanti si datanya akan dianalisis.
Oke, ini lambat ya. Nah, nih ya. Ini ada ini PKBT Stat. Catat aja dari sekarang, siapa tahu nanti bekal untuk penelitian nih PB Stat. Nih PKBT Stat ya. Nah, ini hasilnya ininya ini seperti ini. Pengujiannya hanya 2, BNT sama BNJ ya. Nah, saya sudah menyiapkan filenya ya menggunakan RAK. Nah, ini satu lokasi ya. Oh, saya lupa tadi ininya. Apa namanya? Nah, ini adalah apa namanya? Variabel yang mau diamati. Ya, satu lokasi, kemudian ini ya. Sudah selesai ini, tampilkan. Das. Nah, ini hasilnya. ANOVA-nya sudah sumber ulangan ini. Ini untuk produksi semuanya tidak nyata nih, TN itu tidak nyata ya. Kemudian diameter buah tidak nyata, berat buah tidak nyata, bunga tidak nyata, umur panen tidak nyata, vigor, ragam hama. Nah, hama varietas berbeda. Jadi respon varietas terhadap hama bervariasi. Ada keragaman di sini. Nah, ada keragaman yang mana yang beragam, maka lanjutkan dengan uji perbandingan rata-rata. Kita lihat yang hama aja langsung. Ya, yang lain kan otomatis gini. Oh, ternyata varietas 4 ini lebih tahan dibanding dengan varietas 3, 2 dan 1. Ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau mau menggunakan yang ini, maka pahami dulu filosofi yang secara manual. Kalau sudah paham yang manual, maka kita bisa mengoperasikannya sendiri, bahkan membuat program sendiri. Oke ya, ini milik IPB, milik UB belum ada. Ya kalau di UB ya harus di statistika. Ya kalau di IPB kan ada bagian statistika. Ya ini hasilnya. Kalau di IPB yang statistika juga bergabung di pertanian. Ya. Bisa memahami ya. Jadi kalau seandainya nanti kalau sudah paham, maka kita mau menggunakan program apapun silahkan ya. Ada yang gaya kan menggunakan SAS. Kamu bayar nggak SAS? Nggak. Ayo SPSS, kamu bayar nggak royaltinya? Lisensinya? Nggak. Ngekrek Pak, wah bangga ya. Gunakan yang online yang gratis ya. Kalau misalnya nanti mau Pak, saya mau analisis data menggunakan software yang open source. Oh, silahkan, nanti saya akan berikan beberapa program yang bagus. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada lagi. Silakan kalau misalnya ada. Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan hari ini ya. Silakan berlatih ya. Berlatih itu tidak saya takut salah. Jangan takut salah kalau berlatih ya. Ulangi lagi nanti. Ya. Oke, ya. Selamat belajar ya. Saya sudah menyampaikan itunya tadi bagaimana cara penotasian karena memang di situ banyak yang agak kurang bingung katanya ya, bingung. Tapi mudah-mudahan tidak bingung ya setelah mempelajari. Harus utak-atik kerjakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.